beda programnya dengan kredensial mikro yang dilakukan oleh teman-teman dari Belmawa. Ya, saling melengkapi dan saling menguatkan. Begitu juga ini berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman di FHCI. Ya, saling menguatkan dan saling melengkapi gitu ya. Nggak cukup ya, persoalan SDM Indonesia ini hanya ditangani oleh satu komunitas, satu institusi saja. Nah, maka kami dari Kemendikbud Ristek Dikti ingin berkontribusi juga nih untuk bersama-sama menyelenggarakan magang dan studi independen bersertifikat. Nah, sebelumnya ini teman-teman Bapak Ibu dosen, Mas Atik dan Mas Tommy gitu ya. Sampai dengan pagi tadi, ini ada sekitar 5.598 mahasiswa yang udah join. Mereka apply rata-rata ada 4 nih, ya, 4 perusahaan yang di-apply. Ya, yang paling banyak masih diduduki oleh Paragon, kemudian Telkomsel. Waduh, Mas Atik nih. Setelah ini mudah-mudahan bisa nyalip nih ke Paragon gitu ya. Bank Mandiri ini Mas Tommy, sepertinya kita perlu e-vote bareng dan teman-teman nanti tetap datang ya di tanggal 22 dan 23. Nanti akan ada acara full, ada sekitar 42 mitra, mereka presentasi 10 menit tentang proyeknya, tentang gambaran skill yang akan dikembangkan, ya, ngapain aja di sana, dan kemudian akan ngomong tentang profil orang seperti apa yang mereka inginkan dan cara seleksinya. Ada 42 mitra nantinya, insya Allah di tanggal 22 dan 23. Mudah-mudahan Telkomsel dan Bank Mandiri nanti join kembali di sana. Masih dalam rangkaian Festival Kampus Merdeka. Nah, oke ya. Nah, ini Mbak Eli, laporan ini sama Prof. Bambang juga. Sementara UNER ada di posisi 11 nih, dari sisi jumlah ya, dari sisi jumlah. Ya, ada di posisi 11, mudah-mudahan nanti juga langsung lebih ke atas lagi setelah sesi ini. Ini ada sekitar 700, harapannya nanti juga langsung 700, itu langsung di nomor 1 nih. Ini dari jumlahnya ya, dari jumlahnya. Oke, baik, ini dari Telkomsel dan dari Bank Mandiri pasti langsung screenshot nih ya. Waduh, yang paling banyak mana nih gitu ya. Oke, baik. Ini pendaftaran paling telat tanggal 15 Juli ya. 15 Juli. Perusahaan udah mulai ada yang proses seleksi sekarang ini. Ya, nanti perusahaan akan seleksi sampai tanggal 31 Juli. Sehingga tanggal 1 Agustus kita udah konsolidasi terkait dengan mahasiswa yang akan direkrut ya. Kemudian 23 Agustus itu teman-teman udah mulai onboarding magang dan studi independen di perusahaan masing-masing. Oke, baik. Nah, oke, ini cepat ya teman-teman semuanya. Ibarat misalnya saya saat ini sedang di Jakarta mau ke Surabaya. Saya harus tahu dulu dong Jakarta saya di mana sih? Oh, saya di Jakartanya dekat Halim Perdana Kusuma. Surabayanya mau kemana sih? Oh, Surabayanya saya mau ke kampus UNER. Nah, teman-teman semuanya, sebelum teman-teman mau masuk ke Bank Mandiri ataupun Telkomsel ataupun perusahaan lainnya, teman-teman awalnya harus memahami dirinya sendiri dulu nih. Ya, saat ini tuh teman-teman sedang ada di mana sih? Ini salah satu metrik yang dikembangkan oleh salah satu profesor psikologi University of California. Mereka membagi begini ya, satu level of motivasi dan accountability. Jadi teman-teman yang saat ini merasa bahwa targetnya banyak, ya, motivasinya sedang tinggi. Di saat yang lain, dukungan dari orang tua, dari dosen, dari sahabat-sahabatnya itu tinggi juga. Ya, berarti teman-teman sebenarnya sedang berada di posisi hijau nih. Nah, sedangkan teman-teman yang ada di posisi biru, ini tuh motivasinya tinggi. Ya, daftar yang ingin dikerjakan juga banyak. Tapi sayangnya support sistemnya juga belum memenuhi nih. Kurangnya support dari orang tua, dari dosen, dari sahabat. Jadi kayak merasa sendiri gitu ya. Nah, ini berarti teman-teman ada di warna biru. Nah, yang merah ini teman-teman merasa bahwa kok aku kurang termotivasi nih, kayak nggak banyak nih yang aku mau kerjakan ke depan. Tapi teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang tuanya itu selalu support begitu ya. Ini ada di merah. Atau yang hitam itu sama sekali aku tuh sekarang itu demotivasi banget deh. Yang kedua, aku tuh supportnya juga nggak ada nih. Aku merasa sendirian nih. Ini yang ada di hitam. Nah, teman-teman yang merasa ada di biru ataupun hijau ataupun merah, silahkan tulis di chat. Yang hitam, tolong tulis di sendiri aja ya, tulis di kertas gitu ya. Tulis di kertas masing-masing, nggak usah disampaikan di chat gitu ya. Nah, silahkan. Atau kalau mau japri di chat boleh, japrinya ke saya aja supaya nggak usah diketahui oleh banyak orang. Nah, silahkan. Teman-teman saat ini ada di posisi mana sih? Biru, merah, atau hijau, atau hitam? Nah, silahkan. Dengan teman-teman mengakui, jujur, itu bagus loh untuk oh iya, aku sekarang posisinya sedang di Surabaya dekat kampus UNER. Oh, aku mau ke Jakarta. Dan aku di kampus UNER itu berapa uang yang aku miliki gitu ya. Siapa nanti yang mengantarkan untuk ke Jakarta, itu tahu support system namanya ya. Nah, teman-teman saat ini sedang ada di mana nih? Wah, oke. Wah, yang mau japri juga boleh. Ini banyak banget yang japri ya. Boleh, saya jamin rahasianya ya. Saya nggak akan sampaikan ke siapa-siapa.
Nah, ini teman-teman dengan mengakui itu paling nggak teman-teman sadar bahwa oke, posisiku sekarang ada di sini. Nanti teman-teman akan dengarkan dari Mas Atik Telkomsel dan Mas Tommy dari Bank Mandiri gitu ya. Gitu ya. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya, Mas Atik dan Mas Tommy, karena biasanya kalau di kementerian sama Mas Menteri itu manggilnya Mas gitu. Dan sepertinya usianya masih sama nih Mas Atik dan Mas Tommy gitu ya sama Mas Menteri. Nah, wow, ini banyak yang ini ternyata Mbak Eli dan Mbak Ratna ini. Banyak yang biru. Oke, yang merah juga ada. Oke, yang putih nggak ada ya, putih. Biru, biru. Aduh, paling banyak biru. Ada yang hijau juga. Wow, nice, keren. Yang merah, biru, hijau. Oke, bagus. Nah, ini sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, teman-teman semuanya yang ada di biru, di hijau nih, ini growth zone nih sebenarnya. Ya, nanti apa hubungannya dengan magang nih? Nanti setelah ini saya akan kaitkan dengan rencana teman-teman magang dan studi independennya. Growth zone ini teman-teman sebenarnya itu berada di growth zone, udah siap untuk bertumbuh, berkembang lebih pesat lagi. Nah, bagi teman-teman yang biru itu stress zone. Stres itu nggak apa-apa kok, ya, nggak masalah, nggak apa-apa, diakui nggak masalah. Stress zone, menyadari kondisi sekarang itu penting banget. Yang merah itu comfort zone dan yang hitam itu zona out. Nah, ini hubungannya dengan magang dan studi independen apa? Bagi teman-teman yang tadi menuliskan warna hijau, coba cari project magang dan studi independen bersertifikat dengan urgensi project itu yang menantang. Ya, nanti tertulis kok di peluang karir, di peluang magang itu tertulis di situ. Teman-teman coba baca urgensi project-nya. Ini project-nya kok aku merasa nanti ini keren banget deh, dan aku belum pernah deh nyobain ini deh. Cari itu gitu ya, yang biru nih. Ya, cari tantangan yang benar-benar teman-teman tuh belum pernah ngalami gitu. Nah, cari yang di situ ya. Yang teman-teman ada di sports biru, ya, cari project magang dan studi independen dengan program mentoring yang terstruktur. Ya, program pendampingan yang terstruktur. Nah, kalau mentor ini sendiri, teman-teman, kalau magang itu mentornya 1:10. Jadi satu mentor maksimal mendampingi 10. Ya. Semua perusahaan mitra magang dan studi independen bersertifikat sudah kami review semuanya. Jadi kami pastikan satu mentor itu mendampingi maksimal 10. Bagi studi independen, satu mentor mendampingi maksimal 25. Nah, jadi nanti teman-teman juga cari nih project MSIB dengan program mentoring yang terstruktur. Teman-teman akan punya mentor di situ, ya. Dan cari yang apa ya, jumlah kayak Bank Mandiri sama Telkomsel nih, kan jumlah karyawan di situ banyak. Teman-teman akan dapat mentor, dapat teman yang banyak di situ yang akan support teman-teman semuanya. Bagi yang comfort zone nih, ya, cari project MSIB, magang dan studi independen bersertifikat dengan kriteria skill yang belum kamu miliki. Saya yakin nih anak-anak UNER nih kenapa ada di merah, karena skillnya udah cukup kok. Aku udah sering juara ke sana kemari begitu, udah nggak ada skill lagi yang aku perlu tingkatkan. Nah, coba cari skill yang belum teman-teman ikuti. Nah, yang hitam, teman-teman tadi yang nulis di buku sendiri atau chat tadi ya, coba sebelum proses ini banyak sesi coaching, ikut acara-acara seperti ini ya. Ya, teman-teman supaya nanti ada challenge dan ada teman di sana. Gitu ya. Nah, ini seperti apa sih? Saya coba berhenti dulu di sini sebentar. Saya akan coba share teman-teman yang tadi di posisi merah, biru, hijau gitu ya. Ini apa aja sih di situ gitu. Oke. Ini contohnya teman-teman semuanya, nanti akan secara dalam lagi akan di-share sama Mas Tutus ya. Ini contoh di salah satu perusahaan yang membuka peluang magang dan studi independen, magang bersertifikat. Ya, sorry. Oh ya, di sini ya. Bentar. Oke. Baik. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, coba nanti teman-teman cari nih, ya. Nah, tadi bagi yang di posisi biru ya, di posisi hijau, itu coba teman-teman lihat di sini nih. Oh, ini perusahaannya apa sih? Cari perusahaannya. Ini perusahaan Singapura nih. Sepertinya menantang nih misalnya ya, teman-teman semuanya, misalnya. Oke, ini di sini rincian kegiatannya apa ya? Jadi teman-teman nanti peluangnya itu peluang project ya. Nah, nanti project-nya ini tertulis nih, project urgency-nya di sini. Lihat di sini. Nah, bagi teman-teman yang tadi ada di posisi biru, gitu ya, di posisi biru. Nah, nanti coba teman-teman ikuti aja kalau yang biru nggak ada masalah, di sini udah terfasilitasi karena teman-teman nanti akan didampingi, akan punya mentor itu 1:10. Jadi teman-teman nggak akan mungkin diabaikan begitu ya, mudah-mudahan begitu. Nah, bagi teman-teman yang ada di zona merah tadi, coba cek nih, ya skill-skillnya apa aja sih, ini contoh nih ya. Ini skill-skill yang akan dikembangkan ketika teman-teman mengerjakan project tadi di perusahaan tadi itu, yang di atas tadi, yang DBS tadi misalnya. Ya.
Di sini teman-teman akan belajar nih tentang blockchain misalnya. Oh oke, ini target pengembangan keterampilannya kayak gini. Detail pembelajarannya seperti ini. Cara penilaiannya seperti ini. Oke, ini sepertinya aku belum pernah dan tertantang deh. Aku sekarang ini baru senang banget nih belajar tentang kripto dan tentang Bitcoin nih gitu ya. Ini perbankan lagi perusahaannya. Nah, nanti dari Mas Tommy mungkin juga ada sudut pandang yang lain ya. Nah, ini silahkan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kalau ini soft skill-nya nih. Sehingga Bapak Ibu dosen yang sekarang hadir juga lebih mudah nih. Oh, kalau magang di tempat ini tuh ini soft skill yang akan dikembangkan. Mereka punya detail nanti Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu dosen jangan khawatir, nanti di awal Agustus kami akan pertemukan lagi ya perusahaan dengan dosen asal mahasiswa itu untuk membahas terkait dengan ini nih kompetensi yang akan dikembangkan. Mudah-mudahan itu membantu untuk konversi SKS nantinya. Nah, ini ya, ini contohnya, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Nah, ini saatnya teman-teman mengambil peran nih, ya, hadir untuk benar-benar meningkatkan skill dan akhirnya bisa survive sejak mahasiswa. Sehingga begitu lulus, seperti yang disampaikan oleh Prof. Bambang tadi, Pak Wakil Rektor dan Prof. Eli, bahwa nanti sebelum lulus, ini IKU satunya, kalau para pimpinan perguruan tinggi sangat paham sekali, IKU satunya, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, layak ini artinya yang layak itu kan artinya teman-teman mempunyai value yang itu dipandang oleh Telkomsel dan Bank Mandiri maupun perusahaan lain, teman-teman itu mempunyai value yang tinggi. Artinya kalau mereka merekrut teman-teman semuanya, perusahaan itu akan untung, perusahaan itu akan nilainya akan lebih melejit lagi gitu ya. Maka teman-teman harus meningkatkan skill sejak sekarang untuk survive. Kenapa sih? Perubahan teknologi yang begitu sangat cepat sekali, otomatisasi, AI, big data, konektivitas 5G, dan seterusnya. Ini mau tidak mau hadir di tengah-tengah kita. Belum lagi kondisi sosiokultural, tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keberagaman budaya, pertumbuhan kelas menengah, gitu ya. Ditambah lagi borderless, ya, meningkatnya tenaga kerja yang mobile dan fleksibel, ya, dan kepedulian para konsumen terhadap kesehatan. Belum lagi isu lingkungan ya, sampah, kemudian sumber daya, keterbatasan sumber daya alam, renewable energy, dan seterusnya. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat teman-teman harus mulai sekarang, gitu ya, kebijakan di Kampus Merdeka ini, teman-teman diberikan kemerdekaan yang penuh, ya, 2 semester nih, 1 semester sampai 2 semester untuk magang dan studi independen, 8 aktivitas, salah satunya magang dan studi independen. Silahkan teman-teman udah di-explore, dan tadi Pak Wakil Rektor, Prof. Eli itu memberikan dukungan kepada teman-teman semuanya, gitu ya. Nah, maka untuk itu, teman-teman semuanya, sejak awal saya diberikan tugas oleh Mas Menteri dan Prof. Nizam adalah, Mas Nur, tolong bikin sebuah program magang dan studi independen bersertifikat yang berdampak untuk SDM. Nah, karena saya ini sahabatnya Prof. Eli di Pusat Karir juga gitu ya, ini tantangan ketika kami ngurusi Pusat Karir di UGM gitu misalnya. Ini selalu jadi tantangan nih. Perusahaan melakukan seleksi 1 tahun keliling seluruh Indonesia, target setahunnya 100 gitu ya, itu dia paling keliling setahun dapatnya cuma 70, 80 begitu ya. Bank Mandiri, Telkomsel tentu lebih banyak lagi itu targetnya di situ. Biayanya pun tinggi. Salah satu perusahaan contoh yang saya kenal itu dia untuk dapat 1 talent itu dia harus keluarkan uang sampai 100 juta. Kalau dia cari 100 berarti berapa miliar yang dia harus keluarkan. Ya, teman-teman perusahaan itu mencoba untuk mencari terobosan-terobosan rekrutmen yang efektif. Dan ini cocok, saya cocokkan, klopkan dengan kebutuhan dan hak belajar merdeka. Tapi dengan magang dan studi independen yang benar-benar menjawab persoalan itu. Jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban. Bahkan Mas Menteri menyampaikan bukan hanya si perusahaan mengeluarkan CSR. Jadi benar-benar perusahaan harus untung. Gitu. Untungnya apa perusahaan? Kalau sumbangsih ke edukasi jelas, itu kita nggak usah pertanyakan komitmen dari apalagi ini Telkomsel dan Bank Mandiri. Tapi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya, perusahaan itu melihat kampus itu yang dicari talent. Salah satunya yang paling penting itu talent gitu ya. Nah, kita harus memenuhi hal itu tuh. Employability rate-nya nanti di perguruan tinggi itu jadi naik. Industri untuk mendapatkan talent itu cari yang benar-benar culture fit, cocok gitu ya, klop. Nah, ini Mas Mbak semuanya. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian, Mas Mbak semuanya, nah ketika kami mau mendesain program ini, dan kemudian kami diskusikan dengan Mas Menteri, Prof. Nizam, sampai akhirnya jadi konsepnya, dan kami validasi lagi ke teman-teman perusahaan, ada 2 tantangan nih yang dirasakan mahasiswa maupun yang dirasakan oleh perusahaan. Mahasiswa merasa kalau magang itu supervisinya kurang, nggak ada mentor, gitu ya. Begitu juga untuk para dosennya, gitu ya. Kok aku nggak didampingi sih? Gitu. Penempatannya nggak sesuai dengan minatnya. Gitu ya. Waktunya nggak cocok,
Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa yang magang 1 semester ya cuman dikasih 2 SKS, 3 SKS sehingga mereka overwhelmed gitu ya. Ya magang, ya kuliah. Biasanya nggak optimal dua-duanya biasanya malahan. Ya ini terjadi di Google Bangkit juga. Dari 3.000, 10%-nya nggak optimal, drop. Sayang kan gitu ya. Jadi waktunya nggak sesuai dengan jadwal akademiknya. Skill-nya gitu ya, merasa skill-nya kurang. Tempatnya juga, aduh ini kok nggak cocok sih. Nah, ini tantangannya. Begitu juga yang dirasakan oleh si perusahaan. Perusahaan juga punya tantangan kok anak magang ini merepotkan ya. Kok anak magang ini kayak, aduh ini cuma merepotkan aja deh. Nggak berdampak deh, nggak kasih kontribusi deh. Skill-nya juga kurang deh. Aku kalau mau nyaruh project di anak-anak mahasiswa ini, mungkin nggak ya? Anak yang lulus aja belum tentu mampu, ini anak-anak baru tahun ketiga, tahun keempat. Ya, keterbatasan waktu para mentornya. Dan koordinasi dengan kampus. Ini yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh industri. Maka untuk itu, teman-teman semuanya, kami mendesain, menyepakati dan udah di-approve sama Mas Menteri Prof. Nizam pada waktu itu gitu ya. Ketika ini Prof. Eli laporan sekalian ini bahwa kami mendesain ini tuh Januari akhir saya diminta 2 minggu lah gitu ya. 2 minggu mendesain ini, berdiskusi dengan banyak industri, kemudian saya sodorkan konsepnya dan alhamdulillah disetujui nih sama Prof. Nizam, oleh sama Mas Menteri dan jajarannya. Dan ini dibantu juga sama Prof. Eli pada saat itu untuk program kolaboratif Insight ya. Itu insight-nya dari sana dan kemudian kita konkretkan lagi seperti ini. Jadi teman-teman mahasiswa, semua perusahaan magang dan studi independen bersertifikat Mitra Kampus Merdeka, semuanya pasti memberikan rancangan real project yang dikerjakan secara berkolaborasi. Kolaborasi itu cross function antar mitra, antar prodi gitu ya. Contoh misalnya, proyeknya membuat learning management system untuk karyawan remote area di perkebunan misalnya. Misal ya ini ya. Real project, benar-benar akan dijalankan oleh si perusahaannya itu. Gitu ya. Semakin urgent, semakin kita pilih dari kementerian. Urgent itu artinya gini, kalau proyek itu selesai itu berdampak begitu bagi si perusahaan itu. Ya, bagi mahasiswa kan tentu sangat lebih menarik ya dibanding hanya sekedar simulasi, role play gitu ya. Jadi ini benar-benar real project. Ya, kalau ini selesai itu berdampak, kalau nggak selesai juga berdampak begitu. Nah ini teman-teman semuanya. Yang kedua, adanya jaminan dedicated professional mentor. Ya, dedicated professional mentor. Jadi 1:10. Kami memastikan satu persatunya. Saya, Mas Tutus dan tim ada sekitar 6 orang nih, Prof. Eli, menghubungi perusahaan satu persatu begitu ya. Saya sampai 60%-an, 50%-an sendiri untuk memastikan bahwa setiap perusahaan 1:10 untuk magang, 1:25 untuk studi independen. Menjadi mentor, ya akan memberikan daily mentoring atau coaching begitu, kemudian memberikan laporan. Nanti teman-teman mahasiswa akan memberikan daily report di platform kami nih. Para mentor juga akan memberikan penilaian di platform itu setiap minggu sekali, memberikan overview untuk masing-masing mahasiswa. Ya, dan learning design-nya sendiri, skill yang akan ditingkatkan sendiri itu berpotensi besar kalau Bu Eli, Mbak Lina, Mbak Ratna itu melihat itu, oh ini pantas untuk diberikan 20 SKS. Kalau skill-nya kayak gini sih oke, gitu ya. Nah, nanti akan diberikan sertifikat. Nah, teman-teman inilah, dan yang terakhir adalah, yang kelima ini adalah pemerintah memberikan subsidi uang saku. Ya, dan transport untuk PP 1 kali nih, dari asal sampai ke lokasi magang. Gimana teman-teman semuanya? Dengan model magang dan studi independen seperti ini, tolong tulis di chat nih. Mau atau mau banget nih teman-teman semuanya. Tulis di chat ya, mau atau mau banget nih teman-teman semuanya. Oke, coba nih di chat. Waduh, udah mulai banyak nih. Mau atau mau banget nih teman-teman, silakan. Waduh, mau banget. Mau banget ya, udah dapat apapun ditambah uang saku lagi gitu ya. Transportnya 1 kali PP begitu ditanggung. Oke, keren. Waduh, banyak yang mau banget nih. Oke, wah. Udah nggak sabar nih ya untuk magang di Mandiri dan magang di Telkomsel. Nice. Nah, ini teman-teman, tadi udah saya ceritakan ya, magangnya seperti ini nih. Ya, benar-benar ada permasalahan real, dibimbing oleh mentor, dapat uang sakunya juga nantinya, biaya hidup disubsidi sama pemerintah, ya, dan kemudian akan ada sertifikasi industri. Ini untuk yang magang. Jadi kemungkinan teman-teman untuk di-hire, untuk diambil sebagai full-time employer itu besar kalau magang di situ. Nah, kalau studi independen, itu adalah teman-teman belajar e-course, short course selama 1 semester. Contoh misalnya teman-teman belajar di Microsoft, teman-teman belajar di Amazon, teman-teman belajar di Huawei. Ini contoh-contoh mitra yang sekarang ini juga bekerja sama dengan kita nih, dengan Kampus Merdeka. Setelah teman-teman belajar di situ, ya,
selama misalnya 1 semester 4 bulan, nanti 1 bulan terakhirnya project, itu teman-teman setelah selesai belajar dari misalnya Microsoft atau Google ataupun Huawei atau Amazon, itu mitranya perusahaan ini, mitranya Microsoft, Google, Huawei itu sudah jaminan nih. Kalau dia udah selesai dari situ, maka saya sebagai mitranya Microsoft akan mengambil kamu sebagai employer. Jadi nanti teman-teman kalau udah selesai studi independen, mengikuti studi independen bersertifikat ini, teman-teman upload di LinkedIn, saya sudah selesai magang dan saya sudah selesai studi independen bersertifikat di Microsoft. Maka jaringannya Microsoft itu akan menerima teman-teman semuanya, mempunyai peluang teman-teman untuk diterima dibanding yang tidak melakukan studi independen bersertifikat. Ini bedanya ya, magang dan studi independen. Sama-sama dua-duanya project based. Kalau magang sejak awal langsung project. Kalau studi independen belajar skill tertentu dulu, 1 bulan terakhirnya ada project kecil, ada practical problem yang harus dia selesaikan, yang itu real. Nah ini mitra-mitranya yang sekarang sudah bergabung, ada sekitar 160-an mitra nantinya yang akan bergabung. Ya, ini sekarang secara berkala, terus mereka akan publish, teman-teman. Jadi ikuti nanti di sesinya Mas Tutus untuk lebih dalam lagi ya caranya. Nah ini contoh-contohnya dari Telkom, Bukalapak, itu bahkan sudah 300-an ya peluang yang ada. Dan sekarang ini ada sekitar 20-25 ribu peluang. Jadi teman-teman masih banyak nih peluang untuk teman-teman manfaatkan. Oke. Nah, teman-teman singkat ini ya, karena waktunya udah 10 menit lebih dikit, saya minta 3 menit lagi ya. Teman-teman semuanya, ini ada 4 hal. Ini adalah kanvas ya, yang selalu kami berikan kepada perusahaan-perusahaan ketika perusahaan-perusahaan mendesain program ini. Ya, termasuk ada Mas Tommy, kemudian Mas Atik dan tim itu ya. Ini kanvas yang kami berikan untuk menjadi panduan perusahaan menulis proposal yang diajukan di kementerian. Ya. Jadi pasti ada project urgency-nya dan pasti ada learner siapa yang akan dicari. Ya. Perusahaan-perusahaan rata-rata mencari nantinya mahasiswa yang value-nya itu sesuai gitu ya, yang fit. Tadi value hebat itu menurut saya keren banget ya. Value hebatnya UNER itu. Kenapa? Salah satunya IJEL. Nah ini dari 160-an mitra kami, rata-rata project framework-nya. Jadi kan magang ini harus, magang dan studi independen kan harus ada project. Nah project framework-nya itu IJEL. Jadi udah cocok banget nih sama value-nya sama UNER nih. Jadi rata-rata perusahaan menggunakan framework-nya itu IJEL. Learning guidance-nya itu menggunakan, jadi perusahaan itu meminta mahasiswa nantinya untuk belajar secara digital untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada. Jadi kombinasinya itu. Jadi asinkronus, sinkronusnya sedikit, kemudian langsung menyelesaikan proyek. Itu kalau yang magang. Kalau yang studi independen, asinkronus, mentoring, kemudian di akhir sesi menyelesaikan proyek. Ini rata-rata kayak gini Bapak Ibu semuanya. Dan teman-teman mahasiswa. Jadi nanti nggak bingung gitu ya. Ini seperti apa sih nanti magang di sana? Pertama, teman-teman untuk masuk awal, teman-teman kenali value dan passion dulu deh, gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman coba, ya. Oh, oke, nanti perubahannya begitu cepat. IJEL itu berarti perubahannya cepat, nih, teman-teman. Ya, ketika bisnis environment-nya itu perubahannya cepat, berarti rata-rata perusahaan mengadop framework project-nya adalah IJEL. Dan cara pembelajaran juga gitu, asinkronus, sinkronusnya sedikit, habis itu mentoring. Gitu ya. Selalu seperti itu langsung mengerjakan proyek. Nah, ini teman-teman semuanya. Dan perusahaan rata-rata menggunakan pendampingannya menggunakan coaching dan mentoring. Oke, teman-teman semuanya, ini gambarannya ya. Teman-teman nanti yang mau masuk, saran saya langkah pertama mengenali diri dan value, passion, kemudian yang kedua mengenali value perusahaan, mengenali dari apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Nanti kalau udah keterima jangan kaget ya, disiapkan. IJEL-nya rata-rata perusahaan IJEL banget ya, apalagi perbankan, Telkomsel, wah itu IJEL banget tuh di situ. Ya, kemudian cara belajarnya juga mandiri, ya. Terus nanti ketemu sama mentornya udah nggak ngulang ceramah banyak ceramah, langsung mentoring untuk menyelesaikan project. Dan pendampingannya nanti ada coaching dan mentoring. Kalau teman-teman ditanya-tanya, ini aku kok digali-gali sih, berarti si pendampingnya menggunakan pendekatan coaching. Kalau mentoring, mereka pasti akan ngajari caranya begini, caranya begini, caranya begini. Nah, ini yang akan didapatkan teman-teman semuanya dari sebelum masuk, nanti setelah nanti ketika magang. Dan saya doakan teman-teman semuanya semoga nanti mendapatkan peluang yang bagus. Ya. Peluang sekarang ini terbuka, 20-25 ribu peluang sudah disediakan di platform Kampus Merdeka. Dan tinggal teman-teman nih, siap atau enggak. Kenapa? Karena kesuksesan itu adalah titik temu terindah antara peluang dan kesiapan. Kalau teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu wakil dekan, kemudian bagian yang ini ya pengurus departemen atau jurusan ini bisa melihat juga di sini bahwa ini merupakan sebuah program yang terintegrasi dalam kampus mereka dan kementerian berusaha memasukkan ini ke dalam
penyelarasan di akademik di kampus. Ya, itulah kenapa kemudian ada kebijakan mengenai konversi 20 SKS, kemudian di situ waktunya disesuaikan dengan waktu kalender akademik, itu dalam rangka ke sana. Supaya tadi disampaikan oleh Mas Dadi bahwa teman-teman yang mengikuti program ini jangan khawatir lagi bahwa tidak bisa diselaraskan dengan SKS di kampus. Ya, kemarin ada beberapa waktu lalu mahasiswa dari sebuah universitas dia rela untuk tidak kuliah, harus mengambil cuti karena magang selama 1 semester. Nah, harapan kami di masa depan tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi anak-anak yang magang kemudian melakukan studi independen, kalau memang hasilnya berkualitas, itu harusnya bisa direkognisi atau diakui oleh kampus dengan jumlah SKS yang sama dalam 1 semester. Nah, ini salah satunya yang diinisiasi oleh kementerian adalah ini. Dan kalau teman-teman mengakses di sini, program Kampus Merdeka tadi ya, yang sudah ditampilkan videonya di depan, ada kampus mengajar, kemudian ada pertukaran mahasiswa yang dalam negeri ya, kita sebutnya sebagai pertukaran mahasiswa merdeka, dan ada pertukaran mahasiswa luar negeri, namanya ISMA, atau mobilitas internasional. Kemudian nanti ada KKN tematik dan ada yang lain nih, ya, riset, wirausaha segala macam ini nanti akan dibuka. Nah, magang dan studi independen ini merupakan sebuah kerjasama atau inisiasi yang dilakukan oleh kementerian yang akhirnya menggandeng mitra-mitra seperti Bank Mandiri dan Telkomsel. Sehingga nanti kalau teman-teman Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang ada di pusat KAIR, ya di DPKA, ini kemudian bertanya, Mas, bisa nggak ya apabila ada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kampus kemudian diikutkan dalam program ini? Nah, untuk sementara pendaftaran atau penyepakatan ya approval untuk para mitra ini sudah ditutup ya untuk batch depan, untuk semester depan ini, karena waktunya sudah tutup kemarin, kita sudah sosialisasikan kemana-mana, dan yang sekarang ada di website ini adalah yang sudah disetujui oleh Pak Dirjen, Prof. Nizam, dan juga oleh Mas Menteri sendiri. Nah, jika nanti ada mitra yang sudah bekerja sama dengan kampus, mau dimasukkan sebagai kerjasama di sini, silahkan nanti diminta untuk join atau mendaftar di semester depan, ya, yang akan mulai pembelajarannya di bulan Januari depan. Nah itu, teman-teman bisa melihat semua nih, di magang misalnya. Ini sudah banyak banget, sudah 773 posisi, dari sekitar 60-an perusahaan, dan masih akan ada 50-an perusahaan lagi yang ini masih dalam tahap approval di kementerian. Dan banyak yang bertanya, Pak, apakah ini hanya di Jakarta saja? Nah, sebenarnya di sini, di posisi-posisi ini kita bisa lihat ya, ini ada posisinya nih, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Bandung, kemudian saya melihat ada yang di Medan, Surabaya, dan di luar Jakarta yang lain ya. Nah ini, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Memang sebagian besar mereka mengambil anak-anak magang ini untuk ditarik ke kantor pusatnya di Jakarta, tapi ada juga yang di luar Jakarta. Dan ini belum selesai ya. Masih ada sekitar 40-50 perusahaan lagi yang masih dalam tahap approval. Ya, silakan nanti bisa dilihat di sini, dieksplor, kemudian dilihat. Kalau ini adalah magang, kemudian yang satu lagi adalah studi independen. Lalu apa bedanya magang dan studi independen? Ya, kalau magang ini anak-anak mahasiswa akan benar-benar diperlakukan sebagai trainee ya, sebagai calon karyawan, gitu ya. Jadi diberikan tugas, bahkan diberikan tempat untuk kerja di situ, kemudian dikolaborasikan dengan timnya. Kemudian kalau seperti perusahaan-perusahaan kayak bank gitu, diberikan akses kepada data-datanya untuk menyelesaikan masalah. Itu program magang. Ya, harapannya di situ nanti mahasiswa mendapatkan pengalaman real, pengalaman yang nyata mengenai bagaimana sih kerja di dunia industri. Nah, kalau studi independen seperti apa? Kalau studi independen ini, mahasiswa akan diberikan satu paket pembelajaran yang itu bisa berupa kelas offline atau kelas online, nanti menggunakan e-learning gitu. Kemudian setelah itu diajak untuk menyelesaikan project atau sebuah problem case, ya. Jadi lebih banyak nanti pembelajarannya secara mandiri. Belajar mandiri diberikan paketnya, kemudian ada pendampingan juga di situ, baru diajak untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah. Jadi porsinya mirip-mirip, tapi studi independen lebih banyak belajarnya. Kalau magang
ini akan lebih banyak nanti menjalani seolah-olah memang sudah menjadi karyawan. Dan itu yang merupakan gap atau yang selama ini ingin kita dekatkan antara dunia industri dengan dunia perkuliahan atau dunia kampus. Sehingga nanti harapannya teman-teman pada saat lulus ini sudah mengantongi sertifikat atau pengalaman bahwa saya sudah pernah magang di Telkomsel loh, saya sudah pernah magang di Bank Mandiri loh, dan ini bisa dibawa kemana-mana untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan memulai bisnis yang terkait dengan itu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa mendaftar? Ya. Nah, teman-teman yang pertama harus terdaftar dulu di portal Kampus Merdeka. Ini karena apa? Karena di situ ada kaitannya dengan PDDikti ya, ada kaitannya dengan data yang terregistrasi atau terkumpulkan dalam pangkalan data dikti. Jadi teman-teman semuanya mahasiswa akan dicek, akan divalidasi apakah benar-benar mahasiswa yang masih aktif. Ya, karena kebajikan untuk program ini adalah program ini hanya akan diberikan kepada para mahasiswa, bukan para alumni ya. Jadi mahasiswa yang sudah tidak aktif, mungkin sudah lulus, nah ini tidak bisa mengikuti program ini karena ini hanya untuk mahasiswa. Nah, ini akan dicek di PDDikti. Jadi pada saat teman-teman mendaftar di sini, misalnya sudah punya datanya bisa langsung masuk, tapi jika belum mendaftar, ini di sini bisa memilih sebagai mahasiswa. Nah, kemudian memasukkan alamat email, misalnya saya ambil ini ya, contoh ini. Saya ambil contoh pakai data dummy. mahasiswa@malinator.com, oke. Nah, ini alamat emailnya bisa apa saja. Nah, kemudian di sini teman-teman semuanya mahasiswa harus memasukkan perguruan tinggi asal, NIM dan NIK. Ya, ini nanti akan dicek di data PDDikti. Banyak pertanyaan yang muncul di Instagram maupun di helpdesk yang ada di sini. Ini bertanya, Pak, pada saat saya memasukkan atau mendaftar, itu kok NIM dan IPK saya nggak muncul ya? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang bukan mahasiswa, ya. Jadi bukan mahasiswa atau bukan mahasiswa yang ada di bawah koordinasi Dirjen Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, atau bisa oleh bagian akademik atau teman-teman yang ada di kampus. Ya, jadi di dalam PDDikti itu ada administrator kampus yang harusnya itu mengupdate data-data mahasiswanya setiap saat. Nah, nanti bisa koordinasi aja, bisa difasilitasi oleh DPKKA untuk memvalidasi apakah data saya sudah lengkap. Karena ini harus ya, wajib ya. Kalau tidak match antara NIM dengan NIK-nya, nah ini otomatis nanti datanya tidak akan terupdate. Bagaimana caranya? Bagaimana akibatnya kalau datanya tidak terkoneksi? Tentu saja nanti tidak bisa melakukan apply. Nah, pada saat sudah mendaftar nanti tinggal saja memilih di sini, kemudian mengecek data-datanya apa yang sudah lengkap, mana yang mau dilamar di sini ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah banyak sekali mahasiswa juga yang merasa membingungkan ya, bingung dengan banyaknya lowongan yang ada di sini. Karena di sini yang dimasukkan adalah posisi. Nah, teman-teman tinggal saja di sini mencari perusahaan yang apa yang mau dicari. Misalnya Telkomsel. Nah, di sini akan langsung muncul nih perusahaannya murni dari Telkomsel semua. Nah, ini bisa di-search atau menggunakan more filter. Di sebelah kanan nanti kita bisa mengetikkan kata-kata kunci berdasarkan posisi, lokasi, atau nama perusahaan. Nah, ini untuk memudahkan. Ya. Supaya nanti pada saat memilih, teman-teman tidak asal melamar, menyebar jala untuk melamar sebanyak mungkin posisi, tapi teman-teman benar-benar memilih pada posisi-posisi yang memang relevan dengan bidang studi,
kemudian posisi-posisi yang sesuai dengan minatnya. Ya, misalnya nih ada posisi yang spesifik seperti back-end developer. Ya. Ini adalah developer atau programmer yang harusnya diisi oleh teman-teman yang ada di IT. Ya, tapi juga ada beberapa posisi yang dia tidak spesifik, ya, tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kami akan mencari jurusan atau kualifikasi pendidikan tertentu. Nah, itu bisa teman-teman coba juga apakah akan sesuai. Mohon maaf, ini agak lemot. Nah, saya masukkan lagi di sini. Nah, ini account management intern misalnya. Nah, di sini ada kualifikasi kriteria mahasiswa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi kualifikasi awalnya apa nih dari perusahaan yang sudah dituliskan di situ? Misalnya memang spesifik membutuhkan jurusan tertentu nih, misalnya tadi dari IT, kemudian yang ini account management ini membutuhkan dari manajemen, komunikasi, psikologi. Ya jangan mendaftar yang di luar kualifikasi itu, karena otomatis nanti secara kualifikasi awal akan dihapus atau dihilangkan oleh para perusahaan ya, administrator perusahaannya. Jadi ini harus dilihat dulu nih, teman-teman harus melihat di sini. Nah, kemudian setelah itu dilihat kompetensi apa yang akan dikembangkan. Nah ini yang penting nih ya. Ini yang merupakan hal-hal yang kami harapkan ini dimunculkan oleh perusahaan pada saat mendesain program ini di awal. Itulah kenapa kami tidak dalam tahap ini ya, kita tidak langsung menerima perusahaan sebagai mitra, tapi kita pastikan mitra ini mereka memang merancang program yang berkualitas tinggi. Salah satunya adalah perusahaan harus mampu menjabarkan kompetensi apa yang nanti akan dikuasai oleh para pemagang setelah 1 semester penuh ini mengikuti magang atau studi independen di tempat mereka. Nah, seperti ini contohnya. Ya, saya ambil yang Telkomsel tadi ya contohnya. Misalnya yang Telkomsel 99% usahaku nih, legal nih. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Sebenarnya apa sih yang dilakukan nanti di 99% usahaku legal dan compliance tim internship ini. Nah, di sini nih. Oh, ternyata selama 2 bulan ini ya, ini teman-teman akan diajari kompetensi legal document for business dan soft skill akhlak and action. Nah, ini Telkomsel, ini ada agak sedikit nanti ada pembaruan ya. Di sini masih disebutkan kok hanya 2 bulan temponya. Jadi ini sistemnya Telkomsel adalah membuat program proyek-proyek kecil, ya. Jadi nanti teman-teman yang masuk di sana akan dilibatkan dalam proyek 1 bulan, 2 bulan, dan akan dipindahkan ke tempat lain setelah itu. Salah satunya adalah ini, mahasiswa akan mendapatkan pembekalan mengenai 99% usahaku legal, di mana soft skill-nya ini, dan hard skill-nya legal document for business, soft skill-nya akhlak and action. Nanti dipindahkan ke proyek lain atau di divisi lain. Baru nanti mempelajari hal yang lain. Saya stop dulu di sini tentang Telkomsel. Saya cari ya. Nah, apakah akan diteruskan ke back-end developer, atau nanti ke kreatif eksekutif, Bayu, atau community staff. Nah, ini. Ya, ini baru nanti akan diperbarui program yang benar-benar 6 bulannya. Jadi di sini masih terbagi-bagi di 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini nanti kita akan gabungkan itu menjadi sebuah program yang menjadi satu. Misalnya nih, Scrum Master. Sebagai generasi milenial yang sekarang, teman-teman harus memiliki kualifikasi Agile ya. Salah satunya Scrum Master ini. Ini akan dibutuhkan banyak nanti di masa depan. Ya, di mana ini salah satu kompetensi dalam Agile. Di sini ada technical skill untuk Scrum dan penguasaan platform kolaborasi. Kemudian sama ada soft skill-nya mengenai akhlak and action, karena ini bagian dari BUMN. Nah, nanti tinggal mendaftar. Satu mahasiswa bisa mendaftar lebih dari 1 posisi, dan ini tidak terbatas ya. Tapi tadi ingat bahwa ketepatan pemilihan posisi itu yang akan meningkatkan
probabilitas atau kesempatan teman-teman semuanya untuk bisa diterima. Jangan asal tebar jala, tapi lihat dulu nih, kualifikasinya aku banget nggak ya? Kualifikasinya cocok dengan background pendidikanku nggak ya? Nah, ini yang harus teman-teman cek. Nah, tapi pada saat teman-teman nanti diterima atau masuk dalam lolos dari seleksi yang dilakukan oleh perusahaan, teman-teman harus memilih, ya. Tidak boleh mengambil lebih dari 2 program. Karena pasti nanti di situ teman-teman akan habis waktunya, habis energinya selama 1 semester untuk menjalani program ini. Jadi nggak boleh memilih, misalnya saya masuk di Telkomsel, kemudian masuk juga di KLB. Nah, ini nggak boleh. Jadi hanya boleh memilih 1. Demikian juga dengan program Kampus Merdeka yang lain. Teman-teman saat ini yang sudah diterima di kampus mengajar, nah nggak boleh juga untuk ikut di magang dan studi independen bersertifikat ini. Atau mungkin yang sudah diterima secara inisial di ISMA, sudah diterima di kampus di luar negeri, nah ini nggak boleh juga ikut di program ini. Karena apa? Karena bobotnya sama 20 SKS dan dananya, sumber dananya sama dari LPDP. Jadi ini tidak boleh double mendapatkannya. Nah, seperti itu, saran saya yang lain adalah pada saat nanti teman-teman masuk, kemudian sebelum melamar, pastikan teman-teman melengkapi datanya dengan CV berupa PDF yang sudah disiapkan dan sertifikat-sertifikat yang diperlukan. Biasanya sertifikat organisasi atau sertifikat keahlian tertentu yang itu akan sangat membantu perusahaan dalam melakukan sortir atau melakukan pemilihan secara administratif. Lalu bagaimana seleksi selanjutnya? Ya, seleksi selanjutnya nanti akan dilakukan oleh para perusahaan masing-masing. Ya, metodenya beda, langkah-langkah tahapan seleksinya berbeda, tentu berbeda sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada kayak misalnya kemarin perusahaan yang hanya melakukan interview setelah mendapatkan data kandidat, itu boleh. Ya, ada juga yang harus ada psikotes, harus ada tes wawancara psikolog, baru ke tes wawancara user, ada juga yang seperti itu. Nah, teman-teman tinggal ikuti saja dan persiapkan diri, yang jelas persiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses seleksi. Nah, lalu bagaimana jika mendapatkan kesulitan ya pada saat mendaftar atau memilih program? Nah, teman-teman di sini pada saat masuk ke sini ya, ke daftar program magang di sini ya. Oh, ini bubble chat-nya nggak muncul. Nah, biasanya di sini ada ini sebelah kanan ini ada bubble chat. Nah, teman-teman bisa langsung ngobrol dengan tim IT di situ terkait kendala-kendala jika misalnya kenapa kok data saya tidak terload, tidak muncul secara otomatis padahal saya sudah cek di sana, atau kenapa data tanggal kelahiran saya kok beda nih. Di situ tertulisnya tahun 1940 misalnya. Nah, itu bisa dilaporkan saja ke tim helpdesk di sini dengan memasukkan nama, email, dan memilih topiknya. Misalnya saya ambil putus. Nah, kemudian pilih topiknya sini. Topiknya tentang apa? Oh, tentang program magang. Kemudian pertanyaannya apa? Nah, pada saat nanti ini dibaca oleh tim helpdesk, mereka akan langsung menanggapi, kemudian menjawab chat teman-teman semuanya, dan jika masalahnya terkait dengan database, nanti akan dibantu untuk ditangani. Jadi ini cara paling cepat nanti untuk menyelesaikan teman-teman semuanya, daripada kemana-mana, daripada nanti harus menghubungi Bu Eli, Bu Lina gitu ya, atau Pak Endi di sini. Tapi tinggal langsung aja ditanyakan di sini. Dan ini tercatat ya. Jadi semua masalah yang banyak nanti akan muncul di sini akan dianggap sebagai bug, kemudian akan ditangani oleh tim IT. Nah, ada juga pertanyaan terkait dengan program magang ini, Pak, apakah ini programnya harus datang ke tempat perusahaan atau bisa dijalankan secara online dari rumah gitu ya? Nah, itu tergantung juga dengan perusahaan. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Kalau di sini ada kota-kotanya, berarti ini adalah kemungkinan besar dilakukan secara offline. Kita lihat nih, misalnya di Git Solution ini ya. Ini di Yogyakarta.
dalam deskripsinya nanti akan dituliskan kemungkinan perusahaan akan meminta kamu untuk hadir dalam magang ini. Nah, itu berarti offline ya, teman-teman harus hadir di sana. Tapi jika ada keterangannya di sini adalah WFH, di sini tadi saya melihat ada beberapa yang WFH. Nah, itu nah ini work from home nih ya, misalnya Bank Simniaga ini. Nah, berarti program tersebut bisa dilakukan di rumah tanpa harus hadir di lokasi. Nah, lalu bagaimana jika harus hadir di lokasi ini? Nah, salah satu hal yang didukung oleh kementerian dalam hal ini adalah mengenai uang saku dan bantuan biaya hidup. Jadi teman-teman semuanya yang nanti akan mengikuti program ini dan diterima, itu akan mendapatkan uang saku, akan mendapatkan bantuan biaya hidup, yang itu nanti besarannya akan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan juga. Ya, perusahaan akan memberi berapa, kemudian di situ kementerian akan membantu berapa persen. Kemudian untuk mobilitas dari lokasi ke tempat magang atau tempat studi independen itu juga kami sedang mengusahakan akan ada bantuan untuk penggantian tiketnya. Ya, nanti sistemnya reimburse bisa difasilitasi oleh perusahaan. Nah, secara umum seperti itu. Ini waktunya masih sampai tanggal 15 Juli ya. Jadi teman-teman sekarang bisa explore dulu, menjelajahi mana yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira peluangnya tinggi untuk didaftar. Tapi ada kemungkinan perusahaan sudah memproses proses seleksinya mulai dari pekan-pekan ini ya. Jadi tidak harus tutup dulu programnya baru nanti diproses, tapi di sini perusahaan memprosesnya secara simultan. Bahkan di pekan itu sudah ada kayak DPR tadi itu melakukan wawancara, melakukan tes secara simultan, tapi baru 50 sampai 100 mahasiswa saja. Nah, nanti per pekan ada lagi, per pekan ada lagi, per pekan ada lagi. Jadi jika ada teman-teman yang, Pak, saya kemarin ada teman saya yang kayaknya udah dipanggil untuk seleksi nih, kok saya nggak dipanggil ya? Nah, bisa jadi posisi yang teman-teman lakukan itu belum selesai, ya, belum selesai dalam hal prosesnya, ya, proses seleksinya. Nah, seperti itu, tadi saya lihat masih sebagian besar belum mendaftar ya. Silahkan mendaftar dulu, melamarnya nanti boleh, atau mendaftar kemudian mencari langsung melamar, silahkan. Waktunya masih sampai 15 Juli. Jika ada kendala lagi, nanti bisa daftar di bubble chat di sini, atau jika ada kendala terkait di luar IT, bisa langsung ke Instagramnya @magangmerdeka. Di situ juga ada admin, ada banyak admin yang siap membantu terkait dengan hal-hal atau kendala yang teman-teman semuanya akan temui nanti pada saat melakukan pendaftaran atau memilih program, mempersiapkan diri, dan lain-lain. Oke, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Nur Hadi, jangan lupa tanggal Selasa Rabu, hari Selasa Rabu pekan depan, kita akan ajak mitra-mitra untuk melakukan semacam festival gitu, supaya teman-teman bisa lebih menyelami program magang seperti apa yang diberikan oleh mitra, dan mahasiswa seperti apa yang mereka butuhkan. Selain pada hari ini kita akan mendengarkan ya dari dua perusahaan, dari Telkom, kemudian dari Bank Mandiri mengenai program mereka dan mahasiswa apa yang mereka butuhkan. Demikian dari saya. Telkomsel di-invite oleh Kemendikbud untuk berpartisipasi mendukung program Dikti dalam magang di program Kampus Merdeka ini. Nah, ini mungkin langsung saja karena kalau program Kampus Merdeka tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Tutus dan Pak Nur Hadi gitu ya. Saya langsung aja untuk kira-kira Telkomsel akan seperti apa sih gitu ya nanti dalam menerima rekan-rekan. Kalau di Telkomsel itu biasanya menyebutnya kakak-kakak gitu ya. Jadi tadi benar juga nih Mas Nur Hadi kalau nyebut saya Mas gitu ya, mungkin bisa Mas bisa kakak gitu ya. Nah enaknya nih kayaknya saya panggil kakak-kakak gitu ya, kakak-kakak UNER dan dari Dikti gitu ya. Mungkin sebelumnya saya pengen memperkenalkan diri Telkomsel, meskipun sebetulnya Telkomsel ini sudah banyak dikenal oleh, saya yakin kakak-kakak dari UNER semuanya juga udah pernah dengar lah Telkomsel gitu. Tapi mungkin saya pengen memperkenalkan lebih detail lagi karena nanti pada saat
lebih kenal Telkomsel lebih dalam lagi. Harapan kami nanti minat dari kakak-kakak dari UNER ini untuk mendaftar ke program ini akan lebih besar lagi gitu, kurang lebih seperti itu ya. Next, lanjut. Nah, ini Telkomsel ini didirikan itu sejak tahun 1995. Ini mungkin kakak-kakak yang di UNER ini sebagian ada yang belum lahir juga gitu ya. Ini 26 tahun lah perjalanan kami ini. Kemarin bulan Mei baru saja kita ulang tahun gitu ya, ke 26. Nah, ini visi kami menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile ya, kelas dunia yang terpercaya. Nah, misinya memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih para pemegang saham, serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, ini visi dan misi kami. Perjalanan kami memang dari tahun 1995 sampai 2021 ini memang tidak lepas dari penyediaan layanan solusi yang terkait dengan connectivity dan digital gitu ya. Jadi awalnya memang connectivity ya, ketersambungan gitu. Nah, mulai tahun 2010 sebenarnya kita udah mulai membangun portofolio digital gitu. Dan dengan didukung oleh perkembangan teknologi mulai dari 3G di 2006, kemudian 2014 ada 4G LTE. Kemudian di 2018 saat kakak-kakak ingat ada event Asian Games di Indonesia itu, kita juga melakukan uji coba 5G pertama di Indonesia melalui 5G Experience Center Asian Games. Kemudian 2019 juga kita secara pionir melakukan uji coba 5G pertama untuk kalangan industri gitu, di 2019. Dan akhirnya kakak-kakak mungkin kemarin juga mengikuti berita bahwa Telkomsel sudah meluncurkan jaringan 5G di Indonesia untuk yang pertama kali di 2021 ini. Ini perjalanan kami Telkomsel gitu ya. Next. Nah, ini budaya kami. Budaya kami ini tentunya Telkomsel ini sebetulnya secara saham itu 65% milik Telkom dan 35% Singtel. Sehingga kami juga di pekerjaan ini dipengaruhi oleh budaya-budaya yang terjadi di Telkom Group gitu ya. Sesuai dengan logonya kan Telkomsel tapi bawahnya itu by Telkom Indonesia. Demikian sehingga culture kami itu memang mengadap culture yang dari Kementerian BUMN yaitu akhlak gitu ya. Akhlak itu kepanjangannya amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di Telkomsel sendiri secara spesifik bagaimana kita mengaplikasikan akhlak itu menggunakan kita sebetulnya Telkomsel DigiLife. Itu kita singkat sebagai action gitu ya. Action itu kepanjangan dari agility. Nah, ini juga tadi sudah sering di-mention oleh Kak Nur Hadi ya dan Kak Tutus bahwa mahasiswa dituntut di dalam dunia kerja ini sekarang agility yang pertama gitu ya. Yang kedua tentunya karena memang Telkomsel itu ya keberadaannya untuk customer, maka customer centric untuk city-nya itu. Kemudian innovation, kemudian O-nya itu open mindset. Jadi kita dituntut di dalam konteks industri digital ini selalu memiliki keterbukaan pikiran gitu ya. Karena meskipun Telkomsel saat ini merupakan leaders di dalam industrinya, tetapi kita selalu membuka diri, selalu membuka mindset kita untuk melakukan kolaborasi dan juga bertukar pikiran, selalu terbuka terhadap masukan dan juga inovasi. Karena hal itulah yang akan mendukung atau mendorong kami untuk selalu berinovasi untuk menciptakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah networking, karena sebagai perusahaan digital kita harus
pandai untuk melakukan partnership dengan siapapun. Nah, di dalam industri digital kadang-kadang inovasi ataupun disruptif dari sebuah produk itu bisa saja muncul dari individu ataupun entitas terkecil dari ekosistem bisnis, sehingga kita networking partnership dengan pihak luar itu selalu dibutuhkan. Nah, inilah culture-nya Telkomsel. Nah, teman-teman, mungkin kakak-kakak bisa melihat, nanti saya akan kasih contoh gambar-gambar, foto-foto bagaimana sih suasana kerja yang ada di Telkomsel gitu kan. Ya. Nah, ini suasana kerja kami. Nah, ini kalau dilihat sebelah kiri ini adalah suasana kerja pada saat sebelum pandemi gitu ya. Jadi fasilitas di kantor Telkomsel ini sangat lengkap sekali. Selain tempat kerja yang sebetulnya tidak terkotak-kotakan oleh hierarki struktur, di sana semua orang yang datang bisa duduk di mana saja gitu ya. Kemudian kita juga lengkapi di sana ada kafetaria, juga ada tempat kolaborasi, kemudian ada fitness center juga di sana di kantor kami ini. Jadi untuk misalnya kakak-kakak yang lagi kerja gitu ya, lagi penat segala macam, pengen olahraga sebentar, boleh ke lantai yang khusus menyediakan olahraga. Nah, setelah ada pandemi ini, kita melakukan pengembangan basis komunikasi menggunakan CloudX. CloudX ini sebetulnya mirip dengan Zoom ya, cuman ini security kita lebih baik lagi, dan kita hanya secara work from home gitu ya. Nah, kita coba bagaimana daripada ini nanti ya. Halo, kayaknya ada yang mohon izin saya mute all sebentar ya Pak ya. Oke. Baru ini mute all dulu semua. Oke ya. Jadi ini platform yang kita gunakan di dalam memanage working kita selama pandemi. Kita ada CloudX, kemudian kita juga menggunakan Microsoft Teams untuk kolaborasi di antara tim kita gitu ya. Kemudian kita juga ada monitoring karyawan melalui platform yang kita sebut dengan Moana, Mobile Online Application of Mobile Office Application and Automation ya. Itu kita sebut Moana. Nah, di sini semua kegiatan atau kepentingan services dari karyawan disediakan di Moana tersebut gitu ya. Nah, selain itu juga platform belajar juga kita kembangkan gitu ya. Kita ada Persipio, ada kolaborasi juga dengan platform-platform belajar yang internasional seperti Harvard Management Mentor gitu ya. Kita daftarkan karyawan kita untuk mereka melakukan belajar secara mandiri. Nah, inilah kurang lebih suasana kerja di Telkomsel gitu ya. Kita fun tapi tetap produktif, dan sampai saat ini selama masa pandemi kita selalu kalau tidak penting banget kita work from home. Jadi contoh misalnya kita mau ada pertemuan kalau nggak bisa dilakukan dari rumah, harus ke lapangan ataupun harus ke kantor, maka izinnya itu sampai dengan level VP gitu ya, Vice President. Nah, sehingga perusahaan memfasilitasi karyawannya untuk stay safe, stay healthy di masa pandemi ini. Tapi alhamdulillah dengan metode kerja seperti itu kita masih bisa mempertahankan produktivitas kita. Nah, ini kurang lebih suasana kerja lah di Telkomsel. Next. Dengan suasana kerja seperti itu kita masih mampu melakukan produktif ya. Terbukti dengan beberapa platform portfolio produk kita gitu ya, hadir di tengah-tengah pandemi ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat kakak-kakak pasti udah kenal lah kartu Halo, kartu As, Simpati, ada Bayu gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya lahirnya di
sebelum pandemi banget gitu ya. Kemudian ada digital platformnya, kita lagi mengembangkan My Telkomsel menjadi super app gitu ya. Ada Grapari virtual, ada My Grapari, My Enterprise gitu ya. Kemudian di connectivity, karena kita sebetulnya dari sekian portfolio Telkomsel ini sebenarnya secara garis besar ada tiga platform lah. Ada digital connectivity, digital platform, dan digital services gitu. Nah, digital servicesnya ini nanti kakak-kakak kalau buka tadi ya Kampus Merdeka webnya yang sudah disediakan oleh Dikti, nanti akan ketemu dengan 99% usahaku. Itu sebetulnya nama produk gitu ya. Itu adalah sebuah digital services yang dikeluarkan Telkomsel, hasil dari inovasi Telkomsel. Ini seperti startup seperti itu untuk membangun atau mengembangkan UMKM di Indonesia. Gitu ya. Nah, nanti akan mengenal lebih banyak tentang 99% usahaku. Kemudian ada Digi Ads, ada CloudX tadi sudah saya singgung sedikit. Kemudian Internet of Things. Nah, ini bagian dari portofolio digital service kita gitu ya, dan platform. Kemudian yang lain kakak-kakak juga udah mengenal, ada Link Aja gitu ya, ada Langit Musik, Maxstream, Dunia Games. Ini kalau kakak-kakak di UNER ini mungkin yang paling kenal Dunia Games ya. Ini kayaknya kebanyakan gamers ini. Dan terakhir adalah Telkomsel Orbit nih. Ini kita broadband service untuk home gitu ya, connectivity juga ini. Nah, ini kurang lebih solusi telekomunikasi digital yang dikeluarkan oleh Telkomsel, sehingga saya garis bawahi bahwa Telkomsel ini tidak hanya jualan connectivity, tidak hanya jualan pulsa, tetapi kita juga mengembangkan platform-platform digital. Kita membentuk startup yang ada di perusahaan ini. Startup ini tentunya nanti pada saat dia berkembang akan dikomersialisasi, bahkan mungkin nanti akan di spin off. Seperti Link Aja ini dulu lahirnya dari Telkomsel, kemudian dia dijual dan menjadi entity tersendiri gitu ya. Nah, ini kesempatan-kesempatan terbaik untuk kita mengembangkan atau sesuai dengan tren arah industri sekarang. Karena Telkomsel berusaha bertransformasi menjadi yang kita namakan digital telco gitu. Kurang lebih itu Telkomsel. Dan selain itu juga di dalam konteks bagaimana cara kita bekerja di Telkomsel ini, selain yang berhadapan atau yang terkait dengan dunia digital, kita juga melakukan pengembangan cara kerja baru menggunakan agile working system. Kita bentuk jadi semua pekerjaan-pekerjaan baik itu yang sifatnya project maupun business as usual kita kerjakan dengan teamwork gitu ya. Jadi dari berbagai unit kerja membuat sebuah squad dan mengerjakan sebuah project tertentu. Ini culture digital yang kita kembangkan menjadi bagian besar dari culture perusahaan seiring dengan transformasi menyeluruh yang dilakukan Telkomsel dalam hal people, proses, dan teknologi. Nah, kemudian tadi sudah disinggung juga pengembangan talenta digitalnya. Kita punya yang namanya TED Academy. Ini pengembangan kapabilitas digital. Kita sudah di dalam kita membuat akademi yang khusus mengembangkan atau membentuk kapabilitas tertentu yang dibutuhkan di dalam di bisnis digital saat ini. Contoh misalnya Data Science Academy, UI UX Academy, dan seterusnya. Ini ada kurang lebih kita mendesain ada 23 critical capability yang akan kita bangun sebagai akademi. Kemudian ada juga inovasi kompetisi inovasi di internal Telkomsel, kita namakan dengan Innovation. Nah, ini hasil-hasil dari Innovation itu kurang lebih tadi yang seperti Bayu, Orbit itu 99% usahaku itu merupakan hasil dari kompetisi inovasi yang diselenggarakan di Telkomsel. Kita juga melakukan kolaborasi dengan startup lain digital ya, seperti Shopee, TikTok, Tinder, Disney, Hotstar. Kita melakukan kolaborasi juga. Kemudian kita juga mengembangkan ekosistem digital. Kita ada program yang disebut NextDev, kemudian ada TMI juga gitu. TMI ini platform capital venture company ya, CFC. Kemudian NextDev ini adalah untuk menggrab inovator-inovator dari
luar gitu ya. Dari luar Telkomsel maksudnya ya. Ini komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company. Next. Waktu saya berapa ya, Bu Lina ya? Kurang 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi ya. Nah ini demografi karyawan yang Telkomsel ini kurang lebih saya pengen mengatakan gini bahwa Telkomsel ini tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi sebetulnya sekitar 60% karyawan itu ada di area 2 itu kita sebutnya Jabodetabek ya. Ada di Jabodetabek. Ini profil kita. Kita ingin mengatakan bahwa kita hadir di seluruh Indonesia, cuman 60% karyawan kita ada di Jabodetabek. Itu kemudian generasinya juga 60% kita Gen Y. Generasi Z-nya masih sedikit nih, masih 5% gitu ya. Yang dominasinya Gen Y. Oke, next. Nah, ini apa namanya? Sudah masuk ke program magang kampus Merdeka bersertifikat ini ya. Jadi kita memang mendukung karena memang kita bagian dari anak perusahaan BUMN gitu ya. Sehingga kita dukung pemerintah dalam apa namanya? Kampus Merdeka ini. Karena kita juga merasa bahwa tadi disebutkan juga bahwa investasi perusahaan untuk menggrab talent yang dibutuhkan oleh industri yang siap bekerja itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, ini ada Kemendikbud yang mendukung program ini, tidak hanya mendukung mahasiswa kampus, tapi juga mendukung industri. Nah, ini sangat kita appreciate dan kita sangat senang sekali. Sehingga kita membuka yang pertama 10 playground untuk kakak-kakak mahasiswa. Nah, kita sediakan 19 mentors yang mentors ini yang langsung incas di dalam project-project yang 10 playground tadi gitu. Nah, selain itu tadi mungkin sudah disampaikan juga apa sih bedanya dengan magang biasa? Tidak hanya sekedar kalau magang biasa kadang-kadang kan pulang-pulang bisanya fotokopi dan membuat kopi kan gitu ya. Nah, ini kita create-kan 16 posisi yang nanti kita apa namanya satu posisi mungkin tidak hanya satu orang ya, dan memiliki pekerjaannya jelas nanti terlibat di dalam proyek-proyek yang salah satunya tadi dilihat di webnya Dikti ada 99% usahaku. Kompetensinya juga macam-macam nanti yang akan kita kembangkan. Next ya. Nah, ini playground-nya nih secara detail. Ada tidak hanya yang terkait dengan IT, tidak hanya yang terkait dengan digital quote unquote ya, produk digital saja, tetapi kita juga apa namanya program yang kaitannya dengan manajemen. Ini ada dari SDM gitu ya, tetapi konteksnya adalah HCM visual dashboard gitu ya. Kemudian Scrum Master, kemudian ini terkait dengan apa namanya HCM banget ini ya, akhlak into action. Kita bagaimana mengembangkan akhlak itu agar terinternalisasi secara lebih kuat di karyawan gitu ya. Kemudian mengembangkan learning platform, kemudian apalagi nih ya, application development gitu ya dan seterusnya. Jadi ini yang kita buka 10 playground ini tidak hanya konteksnya IT dan digital, tetapi yang perlu diingat oleh teman-teman, meskipun tidak IT, tapi cara kerja kita dengan mindset digital. Gitu ya. Jadi kita apa namanya akan disalurkan di dalam squad-squad atau tim-tim yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara digital way of work. Gitu. Nah, ini 16 roles-nya ini, growth hacker, digital customer care, Bayu community, Bayu creative executive, ada UI UX designer ini sangat ini ya digital gitu ya, software developer ini IT, learning architect. Nah, learning architect ini di HR, culture evangelist dan seterusnya. Inilah apa namanya 16 roles yang akan diperankan oleh kakak-kakak jika nanti diterima di kampus Merdeka melalui magang ini. Next. Udah ya kayaknya ya. Ini saya kira udah diterangkan lah tadi apa yang akan didapatkan oleh kakak-kakak gitu ya jika mengikuti kampus Merdeka magang kampus Merdeka ini. Tadi udah disinggung banyak banget dengan
kakak-kakak dari Dikti. Kemudian next-nya, nah ini selection prosesnya. Tadi disampaikan bahwa tentunya seleksinya itu mengikuti dari selain dari Dikti, nanti dari perusahaan, dari kami juga akan melakukan seleksi. Apa aja yang ditanyakan atau yang diteskan nanti, kurang lebih ya interview lah ya, capability dan behavior yang cocok dengan culture. Tadi yang dipentingkan adalah culture fit dengan Telkomsel gitu ya. Itu sih yang apa namanya prosesnya. Nah, nanti juga dilakukan onboarding prosesnya. Jadi jangan khawatir nanti tadi kakak-kakak khawatir wah nanti ini belum ada apa-apa dan seterusnya. Nanti akan dibekali dulu kan. Dan jangan lupa juga nanti kami juga memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan technical skill yang dibutuhkan di dalam squad tadi. Jadi 70% nanti on the job experience, 20% itu dikasih informal learning dari mentornya. Nah, 10% ini nanti kita kasih akses pelatihan-pelatihan secara virtual gitu ya. Ini capability yang akan dibangun dari 10 project tadi, UX application, data scientist, software development, digital marketing, design thinking, digital communication, learning design. Nah, ini 10 capability yang nanti kakak-kakak bisa pilih mana yang relevan dengan capability ini, karena 10 project itu pasti akan ada beberapa capability yang beririsan gitu ya. Oke, next. Mungkin udah ya ini ya terakhir ya. Nah, ini terima kasih. Memberikan judul adalah Building Better Indonesia with Magang Merdeka Bank Mandiri. Ya, saya rasa ini sejalan ya dengan apa namanya tema kita pada hari ini, yaitu talenta hebat dengan magang bersertifikat. Ya, dan kegiatan magang bersertifikat ini diharapkan akan menciptakan ya SDM unggul Indonesia ya, yang akan membangun Indonesia ke depannya. Oke, sama seperti Pak Atik, tentu tak kenal maka tak sayang, ya saya juga akan menyampaikan beberapa slide ya terkait dengan company profile Bank Mandiri ya. Saya mulai dari visi ya. Kita punya visi yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Jadi kami ingin menjadikan nasabah kami itu sebagai partner ya, sebagai teman kami ya, untuk membantu nasabah mereka untuk bertransaksi ya dan mendukung kegiatan bisnis mereka. Seperti itu. Kemudian misinya apa? Misinya itu kami ingin menyediakan solusi perbankan digital ya, yang tentunya yang handal ya, yang handal dan juga tentu user friendly, simple ya, dan itu menjadi bagian hidup dari nasabah. Jadi kegiatan perbankan itu tidak harus datang ke cabang ya, mereka cukup melakukan transaksi melalui gadget. Nah itu harapan kedepannya seperti itu ya. Dan tentunya kita punya tujuan kenapa Bank Mandiri ini hadir di Indonesia. Kita punya noble purpose ya, yang kita sebut sebagai spirit membangun negeri. Jadi setiap apa yang dibuat oleh Bank Mandiri itu semua adalah untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Bisa lanjut. Nah, sedikit saya menjelaskan mengenai histori Bank Mandiri itu sendiri. Jadi Bank Mandiri itu didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998. Tentu sebagian besar teman-teman mahasiswa di sini masih belum lahir ya pastinya ya. Nah, kurang lebih 8 bulan sejak berdirinya, yaitu di tanggal 1 Juli tahun 99, ada 4 bank BUMN, yaitu Bank Dagang Negara, kemudian Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan juga Bank Bapindo, itu kemudian merger ke Bank Mandiri yang sudah didirikan 8 bulan yang lalu. Seperti itu. Nah, kemudian jadilah Bank Mandiri seperti yang ada saat ini. Nah, kemudian juga momen penting pada tahun 2003, Bank Mandiri itu mencatatkan dirinya sebagai perusahaan publik ya, melalui proses IPO, itu terjadi di tahun 2003. Dan ini adalah merupakan salah satu momen penting juga buat Bank Mandiri ya. Nah, kemudian ke depannya itu untuk bisa memenuhi kebutuhan nasabah, ya, itu Bank Mandiri selalu melakukan transformasi. Kurang lebih saya mencatat ada 4 kali transformasi yang sudah dilakukan oleh Bank Mandiri. Ya, yang pertama itu 2005 sampai 2009, kemudian yang kedua dari 2010-2014, yang ketiga
2015-2020, dan yang terakhir ini baru saja kita lakukan di 2020 sampai dengan 2024. Tentu transformasi ini kita lakukan supaya Bank Mandiri ini tetap sustain ya, tetap bisa eksis ya. Karena kan kebutuhan nasabah itu selalu berubah-ubah dan terus challenging gitu ya. Jadi kita harus bisa mengikuti seperti itu ya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah tentunya adalah transformasi kita yang keempat ya. Ya, dengan membawa visi yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Ya, lanjut. Ya, kita juga ingin Bank Mandiri ini menjadi powerhouse bagi banking industri di Indonesia. Kenapa? Karena kita itu memiliki networking dan channel yang sangat banyak ya. Kita punya 11 anak perusahaan, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga kita punya 7 cabang di kantor luar negeri ya, di luar negeri ya. Ada di Hong Kong, Shanghai, ada di London, ada di Singapura, ada di Timur Timur, Malaysia, ya, Cayman Island, seperti itu ya. Kemudian juga kita disupport oleh lebih dari 2.200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga punya 2.900 independent business partner, ya. Kemudian kita punya electronic channel ATM kurang lebih sebanyak 13.000, cukup banyak ya. Dan juga punya mesin edisi sekitar 174.000. Lanjut. Ya, silakan dilanjut. Ya. Nah, tentu seperti saya katakan tadi, Bank Mandiri itu memiliki 11 anak perusahaan. Jadi sejak berdiri dari tahun 98 sampai dengan saat ini, itu Bank Mandiri sudah menghasilkan anak yang namanya anak perusahaan. Nah, 11 anak perusahaan ini tentu memiliki bidang yang berbeda-beda ya. Bukan saja di bidang banking ya, tapi juga ada di multi finance ya, seperti Mandiri Tunas Finance, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Kemudian juga misalnya di bidang insurance kita punya Aksa Mandiri ya. Kemudian di investment banking kita punya Mandiri Sekuritas gitu ya. Kemudian kita juga punya Mandiri Kapital Indonesia ya. Seperti itu. Jadi kita punya 11 anak perusahaan. Tujuannya tentunya kita ingin menjadi one stop financial service provider buat customer kami. Jadi setiap nasabah itu tidak hanya merasakan jasanya perbankan, tapi mereka juga bisa menikmati jasa insurance dari anak perusahaan kami, juga jasa multi finance dari anak perusahaan kami. Seperti itu ya. Lanjut. Ya, silakan dilanjut. Ya. Nah, tentu sebelumnya ini ya. Oke. Ya, kami ingin kita itu dalam men-serve nasabah, tentu kita memiliki channel yang terintegrasi. Ya, di sini kita punya 5 channel besaran ya, 5 channel besaran. Yaitu yang pertama adalah Brands of the Future. Ya, jadi kita ke depannya ini nanti cabang-cabang yang ada sekarang ini nanti akan bertransformasi ya menjadi Brands of the Future. Ya, nanti mereka ini cabang-cabang ini nanti ke depannya bisa melihat ya kebutuhan nasabah, end-to-end kebutuhan nasabah. Jadi ketika nasabah A berbelanja, misalnya hobinya berbelanja game atau apa saja, itu bank bisa melihat orang ini hobinya belanja ini, dan kemudian kita akan tawarkan. Jadi itu namanya customer 360 view namanya ya. Kemudian kita juga punya digital channel yang sangat kompetitif ya. Kita punya Mandiri Online ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Live-in, nah itu adalah Mandiri Online kami ya. Kemudian kita juga punya kontak center yang saat ini bukan berbasis artificial intelligence ya. Kita sudah punya chatbot namanya Mita. Jadi kalau nasabah ingin berinteraksi atau menanyakan terkait dengan produk-produk bank, tentu bisa melalui chatbot ya. Selain kita punya yang namanya juga kontak center yang 14.000. Kemudian juga kita dalam mengembangkan jasa kami itu bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti misalnya developer ya. Kalau kita ingin menawarkan semacam housing loan kepada para nasabah, nah itu kita sudah terhubung dengan developer-developer yang bekerja sama kita, seperti itu. Kemudian kita juga punya self-service machine, ya, kita punya electronic channel ya, seperti kita punya ATM, kita punya edisi. Jadi semuanya
channel-channel ini terintegrasi satu sama lain. Dan semua itu adalah kita berikan buat nasabah. Lanjut. Nah, ya. Lalu mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya apa sih segmen bisnis yang ada di Bank Mandiri? Secara besaran kita bagi dua, ada yang namanya wholesale banking, ya, dan juga ada yang namanya retail banking. Nah, kalau kita bicara wholesale banking ini, ya ini kita bicara ada 4 segmen di sini. Ada namanya financial institution, jadi kita memberikan kredit kepada partner atau nasabah kita yang ada di luar negeri, ya, melalui jaringan kantor luar negeri kami. Kemudian juga kita punya segmen hubungan kelembagaan. Jadi ini kita bekerja sama dengan government, ya, termasuk juga dengan universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia untuk penempatan dana dan sebagainya. Kemudian juga kita punya segmen corporate banking. Jadi sini kita memberikan kredit jumlahnya yang sangat besar, ya, bisa di atas 200 miliar. Tentunya nasabah-nasabahnya adalah nasabah-nasabah perusahaan besar, ya. Kemudian juga kita punya segmen komersial. Nah, ini sedikit limitnya berada di bawah corporate banking. Ini di atas 25 miliar. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya segmen retail banking, itu ada 4, ya. Yang pertama adalah wealth management, ya. Di sini wealth ini tentu kita jasa atau service yang kita berikan kepada nasabah-nasabah yang memiliki dana di Bank Mandiri lebih dari 1 M, ya. Nah, itu bisa kita memberikan service secara khusus buat mereka. Kemudian kita juga punya segmen namanya SME, Small Medium Enterprise, ya. Jadi di sini kita membantu calon-calon nasabah memberikan kredit dengan limit di atas 200 juta sampai dengan 25 M, ya, untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian kita juga punya lagi segmen di bawahnya namanya mikro, ya, kita memberikan kredit sampai dengan 200 juta, ya. Nah, ini kita bisa membantu para nasabah-nasabah yang berusaha di pasar-pasar atau di toko-toko, ya, supaya bisnis mereka bisa berkembang seperti itu. Kemudian juga segmen yang terakhir ada individu, seperti misalnya consumer loan, kartu kredit, itu adalah kategori segmen individu, ya. Lanjut. Nah, tentu semua yang kita lakukan di Bank Mandiri ini tujuannya adalah untuk membangun Indonesia, untuk membangun infrastruktur di Indonesia, ya. Misalnya ketika kita memberikan kredit di segmen corporate banking atau commercial banking, ya kita ingin misalnya mengembangkan properti di Indonesia, kemudian kita juga membangun public transportation, ya, membangun bandara, pelabuhan laut, ya, jalan tol. Nah, tentu semua infrastruktur ini adalah untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, ya, seperti itu. Kira-kira itu aja kalau saya memperkenalkan terkait dengan Bank Mandiri. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam program yang kami tawarkan, ya, melalui Kampus Merdeka, khususnya melalui microcredential, ya, magang dan studi independen bersertifikat. Nah, kami menawarkan yang pertama itu adalah General Banking Program. Apa General Banking Program ini? Jadi General Banking Program ini tuh kita akan memberikan kesempatan ini, ya, pada teman-teman, ya, yang daftar, yang lulus, ya, untuk mendapatkan pengetahuan di bidang perbankan secara lebih detail, ya, yang tentu tidak didapatkan ketika adik-adik di dunia kampus atau teman-teman di kampus, gitu, ya. Nah, apa saja yang dipelajari nantinya? Nah, ini nanti basisnya ini nanti perpaduan antara studi independen dan juga ada magangnya. Jadi ini perpaduan, ya. Nanti teman-teman akan banyak belajar mengenai manajemen dan operasional perbankan itu seperti apa, ya. Operasional cabang kita itu seperti apa, ya. Kemudian nanti juga diajarkan mengenai perkreditan, ya. Perkreditan itu tapi lebih ke segmen retail banking. Retail banking yang seperti saya jelaskan tadi, ya. Ada wealth-nya, ada SME-nya, ada mikronya, ya. Kemudian juga kita ajar mengenai trade service dan juga adalah beberapa fungsi support yang ada di banking, seperti itu. Nah, kalau kita lihat program ini, ya, ini seperti saya katakan tadi, ini adalah mix, ya, antara studi independen dan juga magang bersertifikat. Karena ada kegiatan in-class trainingnya sekitar 2 bulan, ya. Kemudian ada program magangnya sekitar 4 bulan. Jadi total daripada program ini adalah 6 bulan, 1 semester, ya. Dan ini kita konversi kurang lebih 20 SKS. Tentu teman-teman yang kita undang untuk ikut program ini, ya, tentu sedikit lebih general, ya. Bisa dari jurusan ekonomi, ya, dari teknik, dari hukum, atau dari jurusan-jurusan lainnya yang related dengan banking tentunya, ya.
Nah, kemudian memang kita untuk jumlah peserta ini tidak terlalu banyak ya, kita butuh 30 orang. Ya, memang untuk program Kampus Merdeka ini kami Bank Mandiri di batch pertama ini memang jumlah yang peserta yang kita terima tidak terlalu banyak ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini jadi pembelajaran untuk tahun-tahun berikutnya mungkin jumlah peserta bisa lebih banyak dengan program lebih beragam gitu ya. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai metode pembelajarannya seperti apa di dalam General Banking program ini. Ya, itu ada dua. Yang in-class training itu kita bicara mengenai ada dua training nanti akan kita berikan. Yang pertama adalah training mengenai dasar-dasar perbankan. Nah, dasar-dasar perbankan kita akan berikan itu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah training dasar perbankan ini selesai, nanti teman-teman nanti akan lanjut ke dalam on the job training. Nah, ini kita sebut magang ya. Nanti teman-teman itu akan magang di kantor-kantor cabang kami yang ada di seluruh Indonesia. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman dari Surabaya UNER mungkin bisa magang di kantor cabang kami yang ada di Surabaya, gitu kan, seperti itu. Kemudian setelah magang di kantor cabang, masuk lagi training mengenai aset. Aset itu bicara perkreditan yang saya sampaikan tadi ya, retail banking ya. Nah, itu diberikan selama 1 bulan. Nah, setelah teman-teman belajar aset mengenai perkreditan, nanti teman-teman akan masuk lagi ke unit-unit bisnis khususnya di SME dan mikro untuk mengerjakan beberapa proyek spesifik yang ada di sana. Jadi dengan berbekalkan training 1 bulan itu, nanti teman-teman nanti akan memahami mengenai bisnis proses di unit kerjanya, terutama untuk perkreditan, ya SME dan mikro, dan juga nanti akan ada proyek-proyek tapi skalanya kecil ya, skala kecil untuk melatih teman-teman bagaimana untuk lebih memahami lagi prosesnya di lapangan ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini kira-kira apa sih benefit yang akan diterima oleh teman-teman jika mengikuti program ini? Saya rasa juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Hadi, ya Pak Tutus ya. Tentu ya ada training hard skill dan soft skill yang mungkin teman-teman tidak peroleh di kampus ya. Kemudian ada uang saku tentunya, bantuan akomodasi dan transportasi kalau teman-teman itu misalnya berasal dari luar Jabodetabek. Kalau misalnya kegiatannya itu dilakukan di Jakarta, nah misalnya teman-teman dari Surabaya mau ke Jakarta, itu nanti ada bantuan akomodasi dan transportasi. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan para mentor-mentor profesional kita yang memang sangat ahli di bidang retail banking ya. Kemudian juga nanti ketika selesai dari program ini kita akan memberikan sertifikat General Banking namanya dari lembaga sertifikasi profesi perbankan. Nah ini adalah value added buat teman-teman ya. Ketika teman-teman mau melamar ke perusahaan lain, punya sertifikat ini menjadi nilai tambah tentunya. Kemudian pengalaman bekerja tentu di Bank Mandiri ya, di unit bisnis maupun di cabang. Nah itu ini kan pengalaman yang berharga gitu ya, teman-teman bisa memahami proses bisnisnya real langsung di lapangan gitu ya. Kemudian tentu yang terakhir adalah dari 30 orang peserta itu kami juga berharap kami akan mengundang mereka untuk berkarir di Bank Mandiri. Ya, tentu ada proses-proses yang harus diikuti seperti itu. Jadi kalau teman-teman menjalani magang ini dengan baik, kami nilai, nanti kami akan ketika teman-teman lulus kami akan tawarkan untuk bisa join ke Mandiri ya. Itu salah satu benefit. Nah, sekarang adalah kurikulum pembelajarannya ini tentu saya tidak jelaskan secara detail ya. Jadi yang pertama tadi adalah training 1 bulan yang dasar perbankan itu ada technical skill. Technical skill-nya itu ya contoh misalnya belajar mengenai consumer finance, mengenai retail funding, e-banking, digital marketing, dan masih banyak lagi ya di sini ya. Kemudian soft skill yang diperoleh misalnya pengembangan pribadi, ada grooming, ya nanti teman-teman juga nanti akan dilatih bagaimana menjalankan presentasi, berkomunikasi dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, nanti terakhir tentu pada saat magang nanti teman-teman itu bisa ditempatkan di customer service, bisa juga di teller ya, bisa di sales. Jadi sales itu artinya membantu Bank Mandiri menjual beberapa produk yang terkait dengan retail banking ya, dan kemudian juga nanti akan ditempatkan di bagian operasinya supaya bisa memahami support function-nya di banking seperti apa ya. Lanjut. Nah, tentu yang kedua tadi adalah training dari sisi aset ya, perkreditan. Nah, ini tentu ada technical skill-nya, tentu di sini ada 3 segmen, consumer loan ya. Nanti adik-adik akan belajar mengenai insurance, credit card, nah, nanti semua dapat di sini ya. Kemudian di SME, small medium enterprise itu nanti akan dapat mengenai aspek hukum perkreditan ya. Kemudian bagaimana
menilai agunan, ya, kemudian dokumen-dokumen kreditnya seperti apa. Tentu ini adalah semua pelajaran yang tidak teman-teman peroleh waktu di kampus kan. Kemudian di kredit mikro nanti juga ada aspek hukum perkreditan mikro seperti apa, pengendalian risiko kreditnya seperti apa. Nanti teman-teman dapat semua. Itu kurang lebih 1 bulan ini, ya. Setelah itu nanti teman-teman juga tentu akan memperoleh soft skill ya, untuk melatih leadership teman-teman, ya, kemudian project management, dan tentu adalah tactical problem solving. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan ya, seperti itu. Dan terakhir tentu ada kegiatan magangnya di unit-unit di SME, ya, di microbanking dan consumer loan. Dan terakhir seperti saya sampaikan tadi di awal, nanti adik-adik akan mendapatkan sertifikat ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah proyek kami yang kedua ya. Nah, ini proyeknya agak-agak berbau IT ya. Karena judulnya aja udah robotik ya. Jadi judulnya itu adalah Robotic Process Automation atau RPA. Nah, ini sebenarnya RPA mungkin teman-teman yang mungkin berasal dari IT mungkin sudah pernah dengar ya mengenai RPA ini ya. Jadi ini kan semacam perangkat lunak atau software ya untuk membantu proses otomasi. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh pegawai, oleh manusia ya di fungsi bisnis ataupun di operation, ini nanti akan diambil alih oleh robot seperti itu ya. Nah, apa keuntungannya kalau kita menggunakan RPA ini? Tentu akan mengurangi human error ya. Kadang-kadang robotik lebih teliti ya seperti itu. Kemudian juga akan mempercepat pengerjaan bisnis ya seperti itu. Speed-nya akan lebih cepat gitu ya. Kemudian juga kualitas kerjanya juga mungkin lebih baik ya. Karena human error-nya tingkat kesalahannya kecil gitu ya. Kemudian juga akan mengurangi risiko kebocoran data ya karena yang mengerjakan robot ya, dia bukan manusia gitu ya yang bisa menyebarkan data ke orang lain seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti RPA ini itu memang ini sifatnya project real. Jadi robotik RPA ini adalah project real yang sedang dikembangkan oleh Bank Mandiri. Nah, jadi bersyukur teman-teman yang bisa gabung atau join di project ini benar-benar mengerjakan project real buat Bank Mandiri ya, seperti itu. Kegiatannya adalah magang tentu, jumlah pesertanya memang nggak banyak ya, kita hanya butuh 10 orang sebenarnya ini, ya 10 orang ya, dan jurusannya tertentu ya, tentu dari yang jurusan IT base ya, teknik informatika, ya, sistem informasi, ilmu komputer, dan elektro ya. Nah nanti teman-teman ini akan masuk ke dalam project ini ya. Kemudian juga durasi programnya 1 semester ya, 6 bulan gitu ya. Nah, metode pembelajarannya memang ada in-class training tapi tidak terlalu lama ya, sekitar 2 minggu, hanya pengenalan mengenai RPA itu seperti apa, kemudian juga ada modul-modul terkait IT yang disampaikan di sana. Selebihnya adalah adik-adik akan cemplung ke dalam proyek ya bersama dengan para mentor profesional kami ya. Nanti dibagi 2 proyeknya ini, ada yang first project dan ada second project. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, benefitnya serasa sama juga dengan yang tadi ya, saya nggak perlu ulang ya. Ada uang saku, ada trainingnya, ada mentor ya, ada sertifikat nanti dikeluarkan sendiri oleh Bank Mandiri ya, pengalaman dalam proyek ya, terutama di proyek IT, dan juga kami dari 10 orang ini juga kalau bagus kita akan tawarkan untuk bisa join ke Bank Mandiri tentunya ya. Kurikulum pembelajarannya sama ya. Ini in class training tentu ada pengenalan mengenai RPA ya. Kemudian juga ada soft skill yang kami ajarkan di sana mengenai digital mindset ya, kemudian problem solving ya, kemudian self leadership, kemudian presentation skill nanti juga kami ajarkan. Kemudian selebihnya itu kurang lebih 5,5 bulan itu benar-benar adalah dicemplung di proyek. Ya, bekerja antara 10 orang itu saling berkolaborasi ya, dituntun oleh para mentor profesional kami. Seperti itu ya. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, ini bagaimana sih kualifikasinya kedua program tadi ya, tentu dan bagaimana seleksinya. Nah ini kami tentu kualifikasinya adalah mahasiswa aktif semester 5 ke atas ya. Kemudian juga kita mensyaratkan ada IPK ya minimal 3, usia maksimal ya 22 tahun, tentu sehat dan jasmani ya, sehat jasmani dan rohani ya, berasal dari jurusan yang dibutuhkan seperti yang saya sampaikan tadi ya, mampu berkomunikasi dengan baik ya, memiliki inisiatif yang tinggi ya. Kemudian nanti seleksinya itu memang kita seleksinya seperti orang masuk kerja. Karena harapannya apa? Karena ada teman-teman ini nanti ketika lulus magang kan
ini nanti akan jadi pool kami untuk rekrutmen. Jadi pada saat masuk nanti itu tidak perlu tes lagi, langsung wawancara dan langsung masuk seperti itu. Ya, jadi nanti setelah online registration seperti yang dijelaskan oleh Mas Tutus tadi, nanti kita akan screen nih CV dari teman-teman semua. Kemudian nanti yang lulus nanti akan kita ikutkan psychometric test. Ya sifatnya online ya. Jadi psychometric test untuk mengetahui kemampuan kognitif teman-teman, juga personality teman-teman ya. Nah, nanti kemudian kita lakukan interview. Ya, interview ini nanti kita akan lakukan secara panel ya, dan nanti terakhir ada medical test. Ya, kita harus berharap karena ini kan teman-teman agak lama di Mandiri ya, jadi kita perlu yakini bahwa teman-teman itu sehat secara jasmani tentunya ya, seperti itu. Nah, kalau lulus semua tentu teman-teman bisa join ya. Nah, kurang lebih, nah ini kita memperlihatkan mengenai suasana perkantoran di Bank Mandiri ya. Sudah berbeda ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya. Jadi tidak kelihatan lagi bank plat merahnya ya. Ini sudah seperti lebih milenial ya, penyusunan ruangannya dan sebagainya. Lanjut. Ya, itu aja ya. Terima kasih.